Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita di dalam keadaan yang baik dan sehat, amin. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Bethel Youth and Teens Tasikmalaya Online Service. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, kalau kita antusias Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan, Engkau akan disenangkan Tuhan. Dan sore hari ini kami siap memuji meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin ibadah Bethel Youth and Teens Tasikmalaya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kami datang meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memilih Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kami mau berdiri dengan kuasa-Mu Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkorban, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, para para, pam pam pararam, pam pam pararam, para pararam, para para. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu
Kami serukan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari semua lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang besar, Dia Raja yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Thank you Lord, thank you. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ujilah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Sekalipun Tuhan, kami sampai hari ini masih mengikuti ibadah online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan apapun juga. Yesus, nama-Mu disembah, nama-Mu diagungkan, puji setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan dimanapun keberadaan kita hari ini. Berikan hatimu yang terbaik, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Yesus Raja, Kau layak disembah Tuhan.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami mau sama-sama cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, kami rindu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ini pujian kami Tuhan. Aku Tuhan, cobalah. Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, Hosana to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja.
segala sembah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Kotek Fuk. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Dan kami setiap anak-anak Tuhan boleh mendengar dengan hati kami, dengan kerinduan kami kepada Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo guys, salam sejahtera bagi kita semua, dan saya percaya bahwa setiap kita selalu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Buktinya sampai hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan kembali belajar tentang satu topik dalam firman Tuhan, dalam pembekalan kita supaya kita semakin mengenal Allah, yaitu dengan satu topik, yaitu hidup dengan pikiran Allah. Hidup dengan pikiran Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus hidup dengan pikiran Allah? Nah, kita sama-sama belajar saat ini supaya kita sama-sama mengerti bahwa sejak penciptaan manusia, jadi manusia itu diciptakan Tuhan. Jadi manusia diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi memang pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah yang terdiri dari secara tubuh, yaitu debu. Dari debu Allah bangun, lalu tubuh, ada roh, ada kehidupan, dan ada jiwa atau pikiran. Nah, di mana tubuh, roh, dan jiwa ini Allah berikan bonus, yaitu kehendak bebas. Itulah sebabnya dulu pernah ada orang juga tanya sama saya, kalau seandainya Allah itu mengasihi manusia, kenapa Allah membiarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Tetapi kita perhatikan bahwa sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan manusia, yang Allah ciptakan yaitu adalah sebuah kehidupan. Jadi Allah sejak semula menciptakan alam semesta dan bahkan kita manusia adalah untuk kehidupan. Nah, tetapi memang manusia ini diberikan sebuah kebebasan, yaitu untuk memilih. Nah, mari kita perhatikan, kenapa alasan hidup kita harus memakai pikiran Allah. Kita perhatikan dulu dua hal. Jadi di sini kita bisa belajar tentang pikiran Allah dengan pikiran manusia. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang Allah pikirkan sebetulnya hanya satu, kehidupan kekal. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, pada waktu manusia diciptakan pertama kali dan ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Allah hanya menceritakan bahwa kamu hidup di tempat ini, kamu udah bisa memiliki semuanya. Itu artinya Allah benar-benar menciptakan sebuah kehidupan, dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua yang Tuhan ciptakan adalah sesuatu yang baik sehingga manusia itu bisa hidup baik. Tetapi pada saat manusia melakukan penyalahgunaan dalam kehendak bebas di sini, apa artinya kehendak bebas? Coba kita perhatikan. Alkitab bilang semua buah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah tentang pengetahuan baik dan jahat sekali-sekali jangan engkau memakannya, karena pada saat memakannya
engkau akan mati. Tetapi kita semua sudah tahu ceritanya bahwa manusia pertama itu terbujuk dalam sebuah komunikasi dengan ular, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa pikiran Allah adalah sebuah kehidupan kekal. Tetapi apa yang manusia pikirkan setelah masuk dalam dosa, dalam kejatuhan, yaitu malah kematian. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa pada saat kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya, bahwa apa yang Allah pikirkan adalah tentang kehidupan. Lalu apa yang manusia pikirkan adalah melulu tentang sebuah kematian. Bahkan Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa kejahatan manusia semakin hari bertambah jahat. Dan lingkungan pada saat itu benar-benar sebuah situasi yang membuahkan kejahatan lagi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana situasi kita saat ini? Apakah kita lalu harus membedah otak kita, lalu kita memasukkan pikiran Allah dalam hidup kita? Nah, nanti kita mau belajar bagaimana caranya supaya pikiran Allah itu bisa masuk di dalam sebuah pikiran kita. Maka saya akan bacakan dulu dalam sebuah kisah melalui kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita lihat ke ayat sebelumnya, jadi kita di sini bisa belajar melalui satu tokoh yang bernama Nuh, bagaimana Nuh bisa bertransformasi dari pikiran manusiawi menjadi pikiran Allah. Nah, padahal waktu zaman Nuh hidup, itu sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa keadaan pada waktu itu manusia itu sudah sangat jahat sekali. Karena banyak orang bilang katanya kalau lingkungannya buruk, maka seseorang akan menjadi buruk. Tetapi saat ini kita bisa belajar melalui kehidupan Nuh 3 poin yang bisa kita pelajari saat ini melalui kehidupan Nuh. Kita perhatikan Nuh berada di dalam sebuah situasi di mana semua orang hidup dalam kejahatan. Tetapi bagaimana dengan Nuh? Alkitab tadi jelas mengatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Jadi cara pertama bagaimana kita bisa belajar supaya hidup kita bisa menjadi memakai pikiran Allah. Yang pertama, Alkitab jelas mengatakan bahwa Nuh adalah seorang yang hidup benar dan tidak bercela pada sejamannya. Jadi bisa dibayangkan Nuh hidup di tengah-tengah kondisi di mana kejahatan begitu marak. Dan bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kita juga seringkali melihat bahwa kejahatan di sana sini, tindakan-tindakan kekerasan di sana sini. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, buktinya Nuh bisa hidup benar dan tidak bercela. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa bertransformasi dari pikiran manusiawi yang hanya melahirkan kejahatan yang berujung kepada sebuah kematian, tapi kita mau bertransformasi menjadi menggunakan pikiran Allah supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Langkah pertama, langkah yang paling basic, langkah yang paling dasar yang bisa kita lakukan adalah kita belajar untuk hidup benar dan tidak bercela.
Apa artinya hidup benar? Apa artinya hidup tidak bercela? Hidup benar yaitu artinya bahwa memang seluruh kehidupan kita, aspek kita, siapapun kita, mungkin kita pelajar, mungkin kita bersekolah, mungkin kita bekerja, atau mungkin kita berusaha, bahwa dalam kehidupan kita, di zaman hidup kita ini, bahwa apapun tindakan kita, perkataan kita, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu mau sekolahnya online, atau mau ibadahnya online, atau mau bekerjanya online, atau apapun, orang ketika melihat kita, bahwa kita adalah termasuk orang yang benar dan tidak bercela, yang hidup dalam zaman ini. Mari kita sama-sama cek hidup kita. Apakah kita masuk dalam kategori yang pertama? Yang kedua, yang bisa kita pelajari saat ini adalah selain Nuh hidup yang benar, di situ dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita perhatikan ayat dari kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 terus ke bawah, di situ dikatakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Kenapa untuk diselamatkan? Jadi perhatikan bahasan kita yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini adalah untuk sebuah kehidupan, bukan untuk kematian. Jadi pada saat Nuh dipilih Allah untuk melakukan panggilan Allah dalam rangka masuk di dalam sebuah kehidupan, Nuh selain yang pertama hidup benar dan tidak bercela, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan kalau kita perhatikan di Alkitab, di situ Nuh disuruh membuat dari kayu gofir, ukurannya begini, ukurannya begitu. Jadi artinya hidup bergaul dengan Allah itu artinya hidup dalam sebuah keteraturan. Jadi ada aturannya gitu loh. Jadi yang namanya hidup bergaul dengan Allah itu ada aturannya. Contoh, kalau seandainya setiap kita umpama bergaul dengan seseorang yang katakanlah turunan ningrat. Kalau kita perhatikan orang-orang yang turunan ningrat, itu semuanya ada aturannya. Cara makannya, cara jalannya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya. Jadi semuanya diatur sedemikian rupa. Nah demikian juga dengan hidup Nuh. Untuk supaya Nuh mencapai sebuah kehidupan, ketika Nuh hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah itu hidup dalam sebuah keteraturan, hidup dalam sebuah ketaatan. Coba Alkitab di dalam kitab Kejadian tadi, kalau kita semua baca, disuruh membuat tingginya begini, lebarnya begini. Itu artinya bergaul, bukan cuma teratur, tapi di situ ada unsur ketaatan. Dan di dalam bergaul dengan Allah juga, di situ juga terjadi sebuah proses pertukaran, bahwa ide-ide Allah atau pikiran-pikiran Allah itu mulai bertransformasi atau mulai bertukar ke dalam pikirannya Nuh. Akan saya ulang, apa artinya bergaul dengan Allah? Ketika hidup kita bergaul dengan Allah, kita bukan hanya membutuhkan keteraturan, tapi kita juga membutuhkan sebuah ketaatan. Tetapi di situ juga terjadi sebuah proses pertukaran. Karena ketika kita melakukan sebuah keteraturan dan ketaatan, di sana proses pertukaran apa yang Allah pikirkan itu mulai terjadi di dalam kehidupan Nuh pada saat itu. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mulai bergaul dengan Allah, memiliki saat teduh yang taat, memiliki saat teduh yang teratur, baca Alkitab yang teratur, ibadah teratur,
Semuanya hidup dalam ketaatan. Disitulah sebetulnya terjadi sebuah proses transfer pikiran Allah masuk ke dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kita bisa pelajari adalah sebuah konsekuensi atau tanggung jawab. Jadi ketika Nuh sudah menyelesaikan semua arahan Tuhan, termasuk memasukkan binatang sepasang, memasukkan ini untuk kehidupan. Coba perhatikan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh pada saat itu adalah untuk memelihara sebuah kehidupan. Dan ketika Nuh selesai melakukan itu, maka Nuh mendapatkan konsekuensinya, mendapatkan tanggung jawabnya, yaitu apa? Sebuah kehidupan. Jadi kesimpulannya saat ini kita bisa belajar. Mengapa kita harus hidup di dalam pikiran Allah? Karena pikiran Allah sejak awal, hari ini, bahkan sampai selamanya, adalah kepingin supaya kita memperoleh sebuah kehidupan. Oleh sebab itu saya mau berdoa. Saya berdoa supaya Roh Kudus memenuhi setiap kita, sehingga kita bisa mampu melakukan ketiga hal tadi. Hidup benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, dan kita akan menerima konsekuensinya untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bagaimana tips praktis ketika kita sekarang sekolah online, belajar secara online? Sederhana yang bisa kita lakukan. Hidup dalam sebuah keteraturan. Apa yang dimaksud dengan keteraturan? Jadi waktunya, saya di rumah punya anak, dan kebetulan anak saya juga harus mulai beradaptasi bersekolah secara online. Jadi saya sama istri memberikan sebuah handphone kepada anak saya dengan tujuan bisa melakukan sekolah secara online. Tapi kadang-kadang dia merasa bahwa ketika dia diberikan handphone ini, dia bisa menggunakan handphone ini dengan apa menurut pandangannya dia, apa menurut pikirannya dia. Main game, buka YouTube, karena ini udah era transformasi, informasi, media sosial yang begitu terbuka. Lalu saya panggil sama anak saya bahwa tujuan kami sebagai orang tua kasih sama kamu handphone adalah untuk kamu belajar. Bukan nggak boleh main game, bukan nggak boleh buka YouTube, tapi segala sesuatu ada waktunya. Jadi tipsnya adalah bagi teman-teman yang masih belajar, bagi teman-teman yang bekerja secara di rumah secara online, mari kita belajar mempergunakan sebuah keteraturan, sebuah ketaatan, agar supaya transformasi data, pikiran, segala sesuatu terjadi, supaya hidup kita bisa hidup kekal, memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Selamat berjuang dalam rangka proses transformasi pikiran Allah masuk ke dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin. Nah, gimana firman Tuhan yang disampaikan barusan? Sungguh memberkati kita, amin. Coba berapa banyak yang sudah diberkati oleh firman Tuhan kali ini, bisa ketik di kolom komentar, saya diberkati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarganya. Saya akan membacakan Battle News minggu ini. Yang pertama, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code berikut. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah beribadah di Battle Youth and Teens Tasikmalaya,
tetapi belum tergabung di dalam Komsel, saya dorong teman-teman semua agar kita bisa tergabung di dalam Komsel yang ada, agar kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Untuk informasi Komsel, teman-teman bisa DM Instagram kita atau bisa hubungi para pembina berikut. Yang ketiga, untuk bulan Februari, kita akan beribadah online di minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk ibadah offline di minggu kedua dan minggu keempat. Yang keempat, akan diadakan SMK berakar secara online yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom yang akan dimulai pada tanggal 2 Februari 2021. Untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti SMK berakar, saya dorong teman-teman semua untuk mendaftarkan diri kepada para pembina yang ada. Yang terakhir, follow terus Instagram kita @BethelTeensTSM agar kita bisa dikuatkan oleh Bible Everyday yang akan diupload oleh Instagram kita setiap harinya. Mari kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur, biarlah setiap apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami boleh menerima, kami boleh belajar akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami terus boleh mengerti, memahami, dan firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan menolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang sampai hari ini dengan setia beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati hati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati kehidupan, studi, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan perbuat berhasil. Kau juga memberkati hamba-Mu, Kotek Fuk yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan berlimpah-limpah, apapun yang dia kerjakan juga Tuhan perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terimalah berkat daripada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Engkau dengan wajah-Nya, Tuhan melindungi Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu dimanapun engkau berada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.